klik misalkan di sini ya, nah ajak ini. Ketika saya klik ini, ajak ini. Nah, ini tidak mereload seluruh halaman ya kan. Dia hanya mereload bagian ini saja. Gitu kan ya. Mereload seluruhnya itu seperti apa? Seperti kalian refresh gitu loh. Nah, seperti ini kan dia reload semuanya. Jadi ketika kita klik ini, bagian ini saja yang berubah, misalkan seperti itu. Ketika saya klik ini, dia tidak mereload ulang semuanya, tapi mereload bagian yang sudah kita tentukan saja. Contohnya misalkan kita bikin button di sini ya, kemudian ingin menampilkan atau menyembunyikan tampilan yang saya blok ini ketika diklik button, ini akan sembunyi gitu misalkan. Nah, itu ketika diklik, jadi yang di reload itu adalah yang bagian ini saja, tidak seluruh halamannya. Nah, kalau seperti itu berarti artinya performa dari web kita akan lebih ringan, lebih cepat ya. Bayangkan kalau misalkan kalian sudah desain web nih, semua sudah satu halaman ini isinya ada video, gambar. Itu ketika load awal itu kan dia ini ya, apa namanya, semua di load ya, gambarnya, kemudian videonya kalau ada gambar dan videonya ya. Konten-konten yang lainnya itu di load semuanya. Ya. Nah, padahal kita ingin menampilkan atau merubah data di bagian tertentu saja gitu. Tanpa mereload seluruh halaman lagi, kan sudah di load semuanya dari awal kan. Nah, ketika kita klik salah satu, jadi yang berubah di situ aja gitu. Tidak semuanya di load ulang lagi gitu. Nah, itu bisa kalau kalian sering melihat website yang seperti itu, dia sudah menerapkan ajak ya. Nah, secara otomatis performanya akan lebih cepat, ringan ya webnya. Karena tidak reload awal lagi dari awal. Kemudian request data dari server. Nah, ini tidak hanya tampilan saja ya yang kita rubah, tapi data juga bisa ya. Jadi misalkan ngambil dari database ya. Kemudian ada tab menu tab seperti itu ya. Ini kelas A, kelas B, kelas C. Nah, data kelas A itu diambil dari kelas dari database ya. Nah, kita ingin merubah tabelnya saja ya kan. Nah, itu bisa menggunakan ajak. Tidak perlu ketika diklik kelas A dia ngambil data dari database, semuanya di load semuanya. Nah, itu kan terlalu lama ya. Kemudian sama juga retrieve sama request ya. Kemudian send data to server in the background, artinya di dalam dia background processing ya di belakang. Kita seolah-olah kalau dari user awam ya ketika klik ini nggak tahu di belakangnya sebenarnya ada proses ya. Tiba-tiba ada muncul datanya muncul aja gitu kan ya. Nah, itu sekilas ya ajak ya. Kemudian kalau ini tadi kepanjangannya sudah. Kemudian ajak bukan programming language ya. Dia hanya kombinasi yang di dalamnya itu ada JavaScript, memang JavaScript bahasa pemrograman ya. Cuman kalau ajak ini kombinasi dari JavaScript dengan HTML DOM ya. Nah, ini nanti akan kita bahas nih, ini contohnya juga ya. Untuk mendisplay atau menampilkan data ya. Jadi kombinasi dua ini. Oke. Kemudian, nah ini tadi sudah ya. Ajak mengizinkan ini halaman web untuk diupdate secara asinkronus ya. Di balik layar artinya background processing tadi. Nah, ini berarti memungkinkan untuk mengupdate bagian tertentu pada halaman tersebut tanpa mereload seluruh halamannya gitu ya. Intinya poinnya di sini ya. Nah, dan dia background processing dia. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih ajak bekerja gitu ya? Sambil saya kasih contoh mungkin ya biar bisa terbayang ya. Gimana sih contohnya Pak? Nah, ini mungkin ya. Ini ada. Nanti saya buatkan contoh juga. Ini kita ambil dulu dari sini sambil saya jelaskan ya. Oh, ini kenapa ada API? Mana tadi? Ini ajak salah ini saya. Nah, yang ini ya. Nah, oke.
Nah, maksudnya mereload bagian tertentu saja atau merubah bagian tertentu saja itu misalkan seperti ini. Ya, kalau kita change, nah dia yang berubah bagian ini saja, yang apa namanya, yang bagian teks ini saja ya. Ketika diklik, dia yang berubah seperti itu atau yang lainnya mungkin ya. Yang bisa. Ada contoh lagi nggak? Nah, ini mungkin ya. Nah, bagian ini saja kan yang berubah. Yang ini nggak berubah. Jadi ini diam saja, tidak di-load ulang. Hanya bagian ini saja. Ya, ketika diklik, nah ini aja berubah. Gitu kan. Nah, itulah jak ya. Contohnya ya. Nah, kita kembali lagi ke slide. Sekarang bekerja, cara kerjanya, dia ketika, nih ya, apa siapa ini? Wah. Ketika kalian buka browser ya, seperti ini misalkan ya, browser ini misalkan, ini browser, kalian buka web tertentu ya, kemudian nah ketika kalian klik ini kan sudah menggunakan ajak ketika ini, jadi merubah konten di dalam halaman kita ya. Nah, dia sebenarnya create sebuah objek XML HTTP request ya, send HTTP request, kemudian nanti server akan menerima ya, kemudian merespon sesuai dengan yang dikirim ya, HTTP request-nya, kemudian dibalikan ke sini. Nah, baru diproses, nilai balikannya diproses dengan menggunakan JavaScript. Kemudian hasilnya baru diupdatekan ke kontennya. Jadi ketika diklik ini, dia sebenarnya kita buat sebuah objek ini ya, XML HTTP request. Kemudian bagian mana yang akan dirubah? Bagian di sini adalah ID demo. ID demo adalah yang ini. Nah, baru diubah dengan ini. Oke, nanti saya contohkan lah setelah ini. Jadi sebenarnya ketika kita klik ini, kita ngirim data ini, ngirim request nih ke server. Ya, server ini tolong saya rubahkan bagian elemen HTML yang ID-nya adalah demo, bagian ini saja gitu. Jadi kalau misalkan ini saya ada, misalkan ada div lagi, ya, kemudian ini slash div ya, kemudian di sini ada p slash p, misalkan ini konten ya, bla 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 bla, misalkan di sini ada gambar, ada ini ya. Nah, ini tidak akan dirubah, tidak akan di load ulang, karena yang di load ulang adalah yang bagian ini saja, yang ini. Atau kita rubah ya, misalkan yang kita load ulang adalah yang ini, berarti ID demonya diletakkan di sini. Namanya bebas ya, ID-nya. Kalian namakan. Nah, nanti tinggal di JavaScript-nya, panggil ID demonya, ubah dengan yang sudah didapatkan dari server. Nah, ini yang belum dilantai. Nah, yang dirubah yang atas saja ya kan. Gitu ya. Kita balik lagi ke slide. Nah, kuncinya adalah di XML HTTP request object. Jadi setiap kita ingin membuat membuat ajak, kita buat objek ini dulu. Ya. Jadi apa sih itu Pak XML HTTP request? Ya sebuah API juga ya. Application Programming Interface ya. Jadi semacam jembatan juga ya untuk menghubungkan ke server yang menyediakan fungsionalitas untuk mentransfer data antara klien dan server. Jadi ketika kita request nih, server tolong ubah bagian ID ini dengan data ini gitu. Nah, data ini itu dibawa oleh XML HTTP request ini. Ya. Kemudian server akan memprosesnya. Misalkan dalam perintah atau request itu isinya adalah tolong tampilkan data mahasiswa A gitu. Nah, dia akan proses di server, cari data mahasiswa A, kemudian kalau ketemu balikin lagi ke browser ya kan, atau ke klien. Nah, di klien baru diproses dengan JavaScript. Oh, ini data yang didapat dari server, kemudian tampilkan sesuai dengan yang akan kita buat ya, misalkan tampilkan di bagian part ini gitu ya, atau di
HTML yang sebelah ini ya, yang sudah kita tentukan ID-ID-nya tadi ya. Nah, kemudian browser yang terbaru semuanya support ini ya, XML, HTTP request object. Nah, bagaimana kalau browser yang lama Pak? Apakah bisa menampilkannya juga gitu ya? Kadang kan ini nggak bisa jalan nih di browser yang lama, yang versi lama ya. Nah, itu bisa di-handle dengan menggunakan kode seperti ini nantinya ya. Contohnya di Internet Explorer 5, IE6 ya. Nah, ini bisa di-handle dengan menggunakan ini. Nanti ada contohnya juga. Oke. Nah, kemudian ada objek properti ya, properti dalam XML HTTP request ini ya. Ada onReady state change. Nanti ketika ada penulisan apa sih onReady state change, itu artinya fungsi sudah dipanggil ya. Jadi ketika kita buat kan dia scriptnya seperti ini ya. Nah ini kan mungkin saya coba ini ya, yang contoh saja yang dari saya yang lebih simpel ya, saya carikan. Ajak. Nah ini ya. Oke, ini kalau sudah masuk DB ya. Cuman DB-nya kan kita nanti ya, setelah ini saya jelaskan juga. Nah, ini saya copy aja ya. Ini aja biar tidak buat lagi ya. Ini saya letakkan di sini acak. Oke. Nah, contoh ya. Ini kita buat HTML ya. Biasa ya, seperti biasa HTML isinya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau kita buka ya, buka untuk ini apa namanya? Script ini. Kita buka saja di sini. Terus ya. Nah, seperti ini. Ini ya. Simple HTML, simple underscore ajak.html. Isinya adalah ini. Ya. Oke. Kita buka. Nah, isinya adalah ini. Jadi, contohnya, jadi ketika diklik, itu yang berubah adalah bagian yang ini saja. Ya kan? Jadi, saya ingin merubah bagian ini saja, itu bisa menggunakan ajak. Ya, tanpa mereload seluruh halaman. Nah, ini kan berubah nih. Ya. Nah, ini adalah menggunakan ajak. Nah, ini kalau kita lihat code-nya, oke. Kan kalau kita bikin button kan seperti ini ya, nih button. Nah, di dalam button itu ada tambahan fungsi on click. Nah, kalau kita bikin button saja kan seperti ini, tanpa ada actionnya sama sekali ya. Gini, kalau kita save, ini tidak akan berubah apa-apa kan. Nah, biar ada memanggil JavaScript, kalau sudah belajar bahasa script kan, untuk memanggil function JavaScript kita tambahkan ininya, eventnya ya, eventnya pakai apa, on click gitu ya. Jadi ketika diklik nanti berubah. Kalau misalkan apa namanya select drop down misalkan, nah itu on change bisa juga ya. Kan tiap-tiap elemen HTML itu ada event untuk memanggil JavaScript-nya. Jadi triggernya apa gitulah istilahnya, triggernya berdasarkan apa. Coba buka lagi ininya apa namanya materi JavaScript ya. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Jadi ketika kita klik button, dia akan panggil on click fungsi buka file text. Nah, kita akan memanggil sini ya.
Ini function buka text file. Ini ya. Nah, ini untuk menghandle browser lama ya. Mungkin saya hapus dulu biar nggak bingung. Ini. Nah, di dalam function ini itu isinya adalah pertama kan tadi alurnya ya. Kalau kita lihat nih apa namanya, bagaimana ajak bekerja. Di sini kan create sebuah XML HTTP request object. Berarti ketika kita sampai sini, ini membuat objek dari kelas XML HTTP request di sini ya. Nah, kalau sudah, nah baru tadi ada property on ready state change. Nah, kalau kita lihat on ready state change itu, dia adalah memanggil fungsi ya ketika terjadi perubahan. Jadi ketika diklik itu kan ada perubahan ya, ada trigger di situ. Baik klik maupun select drop down ataupun kalian apa namanya enter, itu kan ada trigger dari user ya. Nah, itu bisa kita tangkap di sini ya. Oh, ternyata ketika saya klik, diklik seperti ini ya tadi, klik gini, ubah ini. Nah, di sini sudah tahu nih, oh user ada yang ngeklik ubah nih. Nah, sudah fungsinya sudah kepanggil ya. Nah, kalau sudah itu dia akan kirim nih ya. Kirim ke server nih ya. Setelah ini tuh dia akan kirim ke server ya. Kirim ke server, oh ternyata ada request dari sini, dari klien gitu. Klien akan proses. Nah, ini ada status untuk mengetahui bahwa prosesnya sudah selesai atau koneksinya betul ya ke servernya ya. Nah, kita lihat ready state-nya. Ini ada statusnya ya. Jadi kalau 0 itu request-nya belum diinisialisasi ya. Kalau server connection ini berarti artinya sudah terkoneksi. Kalau 2 artinya request sudah diterima server. Kalau 3 berarti sedang diproses. Ya. Cuman di sini kan hitungannya kan milisecond ya, detik ya. Milidetik ya. Jadi kita nggak akan kerasa ya, untuk mengeceknya. Kecuali kalau requestnya datanya data yang besar ya. Biasanya ada beberapa detik gitu ya. Cuman kalau hanya merubah gitu saja, sekian milisecond dia sudah selesai gitu. Nah, di sini 4 ini adalah request finish dan respons sudah siap. Jadi posisi ini 4 ini, jadi kalau tanya kenapa Pak ada 4 ini state-nya, berarti posisinya sudah selesai, sudah diproses. Nah, statusnya apa? 200. Kalau 200 dia ini adalah oke. Jadi status ini kan kalian bisa lihat di sini nih. Ya. Status apa namanya? Ini ya, apa HTTP status request ya. Ada 200 kan ada 404 not found, berarti ininya nggak ditemukan ya filenya. Nah, ini ada bisa kalian cek HTTP status ya, status code ya. Jadi kalau kalian sering lihat kode-kode kalau ada error gitu kan kalian tahu nih, kalau 200 berarti koneksi HTTP-nya tidak ada masalah ya, berhasil. Nah, contohnya misalkan kalau tadi 400 berarti bad request, requestnya ada yang salah ya. Kemudian kalau 404 ada file yang tidak temukan ya, resource-nya tidak temukan. Kemudian ada 403 biasanya forbidden gitu kan ya, ini bisa dibaca ya. Nah, cuman kita tidak terlalu jauh sana ya. Kita cukup di sini aja, sekedar tahu untuk mengecek bahwa oh statusnya sudah oke dan sudah selesai diproses oleh server. Nah, baru di sini adalah merubah. Nah, kan ini JavaScript ya. Get element by ID. Jadi cari ID yang ada di dalam halaman web kita yang ID-nya adalah demo. Nah, demo ini adalah yang ini. Ya. Ini. Ya. Kemudian inner HTML itu cara merubah JavaScript kan masih ada ya. Inner HTML untuk mengeluarkan mencetak
value ya, bisa menggunakan internal HTML, kemudian ada rate ini ya, respon rate bisa juga ya. Nah, ini inner HTML ini merubah dia statusnya dari response tag. Kalau lihat response tag ini adalah hasil ya. Response tag ini return respon data formatnya string. Ini respon data yang diterima dari server ya. Bisa jadi nanti kalau misalkan implementasinya kalian menampilkan data mahasiswa, berarti respon teks ini adalah isinya adalah data-data mahasiswa. Kemudian dirubah, ditampilkan di dalam ini ya, ID demo ini. Gitu ya. Nah, kalau ini tidak ini ya, tidak dari database, dia dapatnya dari sini, dari info ajak.txt. Nah, kalau kita lihat di sini ini ya. Nah, ini kan. Jadi data ini adalah konten dari file text, itu didapat dari ini, akan muncul di sini. Karena dia merubah bagian div ID demo ya. Misalkan saya buat lagi nih. Nah, ini bukan ID demo ya. Nah, ini enggak ada, ini konten web kedua misalkan ya. Nah, kalau kita lihat kan seperti ini. Nah, saya ingin merubah di bagian ini saja. Dengan mana? Dengan file text tadi ya. Ini saya contohkan dengan file text ya. Nah, dengan ini. Maka kita bisa merubah dengan kode kurang lebih seperti ini. Ya. HTTP open ya. Ini dibuka isinya, kemudian di set di dalam HTML yang ID-nya adalah demo ya. Berarti yang ini tidak akan berubah. Nah, yang berubah adalah bagian yang ini saja. Itu ya. Nah, gini kan. Nah, ini adalah contoh dari ajak, contoh sederhana ya. Nah, nanti code-nya kurang lebih seperti ini terus, hanya yang membedakan respon teksnya saja nanti hasilnya sama ininya ya. Resource-nya dari mana. Ini bisa dari halaman PHP ya, dari database ya, bisa juga. Kalau ini contohnya saya ambil dari TXT saja. Oke ya, balik lagi ke sini. Nah, responnya juga bisa dalam bentuk XML data ya. Oke, kemudian nah ini metodenya yang tadi ya, open seperti yang ini. Dot open, kemudian ini ada metodenya pakai get atau post. Kan di web pertama sudah saya jelaskan metode get atau post ya. Apa itu kan ya. Kemudian URL-nya ini adalah alamatnya. Jadi kalau misalkan saya ngambil API juga bisa ya, yang formatnya data JSON ataupun teks misalkan ya hasilnya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengambil juga, tinggal dirubah ininya saja nanti. Misalkan halamannya adalah data.php misalkan. Nah, seperti itu. Berarti kita ngambil data dari file data.php ya, di dalam data.php-nya ngambil dari database. Gitu. Kemudian ditampilkan di dalam halaman ini. Itu ya. Mana ada pertanyaan nggak sampai sini? Tuh, mana ini orangnya? Belum ada, Pak. Oke. Nah, contoh lain lagi misalkan ini juga ya, saya ini kalau tidak salah juga udah menggunakan ini ya. Kalau kalian lihat pencarian gitu ya. Nah, jadi yang berubah kan bagian ini saja ya gitu ya. Bagian ini saja, ini ada pencariannya enggak? Oh, enggak ya. Atau enggak yang ini aja coba. Oh iya Pak, maaf Pak. Hah? Ya.
Ini saya belum masuk di grup yang di LMS, Pak. Raihan Jundi grupnya. Coba kamu enroll ya, enroll sendiri ya. Nanti saya kasih linknya. Oh iya, Pak. Nah, sekarang aja lah. Takut lupa saya nanti. Jun itu. Enroll ya. Yang lain ada lagi yang belum masuk? Saya lupa juga kalau yang ada. Mana ya? Nah, ini panduan panduan normal dosen ke LMS. Nanti kamu baca yang bagian mahasiswa ya ke kelas oleh mahasiswa via Grasias. Gitu ya. Coba siapa namanya tuh? Belum saya hapus ya. Mana ya? Ini bukan ya. Oh ini ya, Bundi ya. Oh iya, nih, Pak. Nah, ini ya, coba ya nanti ya. Kalau masih belum bisa, coba nanti hubungi saya lagi. Oh iya, Pak. Saya kirim. Pak, saya juga Pak. Oh, saya kirim di grup aja ya nanti. Iya, kamu udah masuk ke grup kan ya? Sudah, Pak. Saya belum Pak, Kamu belum masuk ke grup? belum. Grup WA? Grup WA sudah, Ya, Pak. grup WA belum saya Pak. Kenapa nggak dimasukin? Siapa ketuanya? Coba dimasukin, Andre. Andre Lumantov ini ngulang nggak kamu? Ambil matkul drop Pak. Oh, berarti baru ini ya. Ini bukan kelas ini ya berarti ya. Bukan, bukan kelas Oh, ulang. coba Faisal minta tolong dimasukkan ya. Atau enggak kamu coba hubungi saya nanti di add ya. Atau hubungi Faisal di sini nomornya kamu masukin di chat sini kan. Nomor kamu Boleh Pak. berapa? Nah, nanti tolong masukkan ya Faisal. Adminnya siapa selain saya? Saya kirim linknya aja kali Pak ya di chat. Oh boleh. Nah ke dia ke chat kirim linknya aja. Yang lain yang belum join ke WhatsApp. Di WhatsApp grup sudah ada ini ya, ada grup ya. Tolong dicek lagi ya. Grup sama kelompok tugas besar juga ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan nih. Nanti nggak keluar nilainya atau tidak lulus gara-gara informasinya ketinggalan atau ini ya, atau yang hal-hal yang teknis seperti itu ya. Ada lagi nggak? Jadi kalau LMS sudah bisa belum? Sudah dilihat dulu, Pak. Andre Lumantov, Oh iya. Ya Pak. LMS sudah bisa masuk belum? LMS sih masuk Pak. Oh, LMS sudah masuk ya, udah berarti di grupnya. Kalau Jundi dia ini ya, LMS-nya nanti coba dicek lagi ya. Oke, ada lagi masalah? Saya sudah klik kelompok tugas besar ya, tolong dicek ya siapa yang belum cek semuanya, koordinasikan dengan kelompoknya ya. Nah, tentukan topiknya juga. Oke, saya ke materi lagi, balik lagi sebentar ya. Ini sebenarnya sudah, ini saya kasih contoh. Tadi ada contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi. Jadi ini ya kurang lebih seperti ini. Ini kalau yang, nah kalau yang apa namanya, yang browser lama bisa kita buat seperti ini, tambahkan seperti ini ya. Oke, ini kalau untuk menghandle browser lama. Tapi kalau tidak ya nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, ini contoh lagi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya database, Pak, gitu ya. Datanya dari database kan kita contoh tadi yang ini ya. Ini datanya dari file txt biasa ya. Dan jarang digunakan kalau model seperti ini ya biasanya. Yang sering digunakan tuh yang dari database.
data yang merubah datanya diambil dari database. Nah, kalau seperti itu kita bisa buat kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah tentu ada database-nya dulu ya. DB demo. Ini saya coba ini saja. Dulu database-nya ada enggak? Kalau ada contoh-contoh yang lain bisa dilihat di sini ya, di sini aja. Nah, ini ada cek PHP juga. Nah, dia bisa juga dibuat pencarian seperti ini untuk suggestion seperti ini kan. Type name the field below ya. Contoh nih seperti ini. Nah, ini kan sama juga bisa di contoh. Misalkan get hint-nya itu apa ini? Nah, S Suniva, kalau A Ana Amanda gitu ya. Nah, ini kan interaktif ya. Kalau double N cuma Ana, ini kan. Nah, ini bisa dicoba juga. Nah, ini areanya yang tadi ya. Oke, ini ada ajak database. Nah, seperti ini mungkin ya contohnya. Nah, jadi ketika kita klik ini, dia akan berubah di bagian ini saja. Ini bagian ini saja ya kan, tanpa mereload seluruh halamannya. Bagus ya kalau seperti ini, ringan webnya. Ini nggak perlu di-reload lagi karena kita hanya ingin menampilkan data di sini saja. Jadi bisa menggunakan teknik aja. Nah, saya contohkan nih. Ini saya close DB demo ya. Ini kali ya, ada nggak? Oke, DB demo SQL. Saya import di sini saja ya. Tadi yang DB demo. Kenapa error? Oh, dia ada tabelnya. Saya buat baru aja lah. DB demo 2 gitu ya. PM. Import yang tadi ya, tabelnya biar tidak buat dari awal kelamaan nanti. Nah. Nih ya. Nah, fokus saja ke merek HP dan tipe HP ini ya. Misalkan ini. Kita punya dua tabel nih ya. Ini merek HP dan tipe HP. Kalau kita lihat isinya, merek HP itu dia isinya adalah Nokia ya, ID merek 1 dan Samsung misalkan. Kemudian kalau tipe ini relasi dengan ini ya. Kalau kalian sudah belajar database ya, ID merek ya kan. Nah, ini ID mereknya relasi. Jadi kalau satu-satu yang ini, yang 3 di atas ini adalah mereknya adalah Nokia ya. Kalau yang 2 ini berarti ini adalah mereknya Samsung gitu ya. Jadi kita akan menampilkan data ini dengan ajak ya. Nah, caranya adalah tadi sudah ya. Di indeks ini ya. Yang pertama kan pasti kita buat koneksi ya kalau berhubungan dengan basis data. Ini kan nggak ada ini, tinggal sesuaikan tadi namanya DB demo 2 gitu ya. DB demo 2 kan ya namanya, DB demo 2. Oke, koneksi sudah. Kemudian kita buat halamannya, halaman awalnya ya. Halaman awalnya itu kan index.php namanya ya. Di sini saya ajak DB. Berarti kita coba buka dulu yang tadi. Localhost. Ya, kemudian ajak DB yang nah seperti ini. Ini adalah lari ke indeks ya. Nah, kita ingin buat seperti ini. Jadi kalau kita, nah ini data dari ini ya, dari database ya. Nokia dan Samsung ini diambil dari data dari sini. Nokia dan Samsung. Nanti muncul di sini. Jadi ketika klik Nokia, nanti yang tampil adalah yang bagian merek Nokia saja tipenya.
yang ini saja, yang 111 saja ini. Tapi kalau kita klik Samsung, yang muncul adalah yang ini. Ya. Nah, ini diambil dari database gitu. Pakai. Nah, caranya adalah yang pertama ini halaman ini ya, halaman ini dulu. Ini halaman indeksnya. Itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama kan pasti kita sisipkan koneksi ya. Koneksi.php. Nah, kemudian ini kan contoh form ajak ini. Nah, kalau kalian buat slab dropdown ini kan kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau kita hapus nih. Nah, seperti ini kan. Ini ya, manual gini ya. Kita masukkan satu-satu gini ya. Nah, kalau sudah ada hubungannya dengan database, cara seperti ini tidak disarankan ya. Kalau bisa ambil dari database. Karena kalau nanti di sini ada penambahan data, di sini tidak akan tak ikut kalau kalian buatnya seperti ini. Ya. Contoh misalkan ya. Nah, ini saya tambah, ada penambahan data misalkan. Nambah data, mana tambah data, insert ya. Misalkan nih mereknya yang kedua misalkan Xiaomi gitu ya. ID mereknya 3 harus kasih 3. Nah, ini ya mungkin ya. Nah, oke. Berarti sudah ada, ini udah muncul 0. 0-nya hapus saja nih. Ya, startnya dari 0. 1, 2, 3 Xiaomi. Di sini tidak akan muncul. Ya. Ini kalau, ini yang tadi ya, yang kan muncul kan otomatis ya. Ini belum saya save. Kalau saya save, kalian gunakan seperti ini tidak akan muncul. Nah, kan. Jadi kalau masa setiap ada perubahan di sini, kita ubah code-nya, ini tambahin, gitu kan enggak ini ya. Dinamis ya ininya. Makanya sarannya adalah dengan menggunakan PHP ya, untuk menampilkan data kan masih ingat ya, masukkan koneksi, kemudian tampilkan query-nya, ini, select bintang from nama tabelnya merek HP. Nih, di sini ya, merek HP. Ini tabel merek HP. Gitu ya. Kalau sudah pakai MySQL fetch row, ya, di looping pakai while seperti ini, lihat lagi materi yang di web dasar 1. Kemudian tampilkan seperti ini. Ini kan sama ini. Nah, hasil ini itu kan diulang-ulang sesuai data yang ada di sini. Kalau ada 10 data ya dia akan looping sebanyak 10 data itu. Ya, ini ya option. Ini nggak perlu seperti ini. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Saya save. Data ini akan mengikuti database-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai situ. Kemudian di bawah ini sebenarnya ada div nih, div ID mau pilih nih. Kalau kita isi ini ya, bla bla bla. Nah, di sini ya, di sini kan ada ini. Cuman ini kita kosongkan kan. Nggak kelihatan. Nanti ini digunakan untuk menampilkan data yang dari database tadi sesuai pilihan mereknya. Oke. Sampai sini nih. Jadi ketika ini kan on change. Kalau tadi kan on click ya. Karena ini pilihan dropdown ini kan on change. Jadi ketika ada perubahan value di sini, klik. Nah, nanti dia akan memanggil fungsi tampilkan tipe HP ya. Tampilkan tipe HP, ada satu parameter ya, seperti ini, this value, berarti value yang dipilih oleh ini on change ini, on select ini. Jadi kalau saya pilih ini Samsung, berarti value-nya adalah 2 ya. Kenapa 2? Karena value-nya kan ini ya, di yang ini ya, bukan ini kan teksnya saja. Ini kan nama row, ini kan teksnya saja. 0 ini kan value ya. 0 ini kan diambil dari sini. Nah, ini 0, ini 1. Ya. Jadi diambil dari value-nya yang di sini, ID mereknya. Bukan dari nama mereknya, karena value-nya didapat dari yang index 0, 1. Masih ingat ya, fetch row ya, index 0, 1. Nah, makanya kalian harus pahami dulu nih yang web dasar kemarin. Diingat, dibuka lagi ini ya.
Nah, kalau sudah, dia akan memanggil ini. Loh Pak, ini kok nggak ada JavaScript-nya seperti tadi gitu. Seperti ini kan ada JavaScript-nya nih. Nah, karena ini kan diletakkan di file terpisah ya. Get type.js. Nah, kalian baca lagi juga JavaScript ya. Nih, get type.js. Dia letaknya filenya di sini. Tersendiri ya, saya pisahkan. Sebenarnya bisa juga diletakkan di bawah sini, ditulis seperti ini juga bisa. Script seperti ini. Cuman saya bedakan ya. Seperti ini. Nah, isinya juga sama kan ya. Jadi str ini value dari sini. Nah, ini. Jadi ketika saya pilih tadi ya, pilih Samsung kan value-nya 2 ya. Nah, ini nilainya 2. Nah, dia akan ke sini, str ini nilainya 2. Nah, dicek nih apakah str-nya kosong. Ya. Kalau kosong berarti ya sudah return saja, tidak terjadi apa-apa ya. Demo pilihnya yang ada di sini menjadi kosong. Kemudian keluar dari fungsi. Kita lihat ya, kalau ini kan kosong nih value-nya. Nah, ini akan hilang. Karena di set demo pilihnya yang ini, demo pilihnya ini. Yang ini yang bawah ini sama dengan inner HTML-nya adalah kosong. Kemudian di sini ada checking yang modern atau all browser tadi ya, browser lama. Nah, kemudian kan sama kan ini on ready state change ini juga sama. Kemudian get element ID demo pilih didapat dari sini ya. Ini yang bawah sini bagian sini dirubah jadi respon text yang didapatkan dari server ya. Nah, respon text ini didapat dari mana? Didapat dari get type.php id str. Kan kalian ini ya, apa namanya sudah belajar get sama post ya. Kalau get kan disertakan ini ya. Jadi kalau ini saya copy ya, kita letakkan di sini host ya. Ya di sini. Di situ ada file get type ya, get type.php. Nah, get type. Ya kan? Kalau saya masukkan 2 gitu. Isinya adalah ini yang data yang dari Samsung. Kalau 1 pasti yang dari Nokia. Ini kan tipe get ya. Nah, ini kan. Nah, gitu ya. Nah, dia kurang lebih skripnya seperti ini. Nah, str ini kan didapat dari pilihan yang pertama tadi ya, dari sini. Ini pilih mana nih, 1, 2, atau 3. Kalau ini kan kosong ya, berarti tidak ada apa-apa. Nah, ini 2, ini 1. Ya kan? Ini ada get type. Kita lihat, kita buka nih get type.php-nya. Ya. Get type.php-nya. Nah, ini yang berhubungan dengan basis data untuk mengambil datanya. Mengambil data dari ini ya. Nah, yang ini ya. Yang tipe HP ya. Ngambil ini ya, kalau kita lihat merek ini didapat dari mana? Get ID itu didapat dari sini ya, ID ini. Dia milih ID berapa sih gitu. Ya, misalkan 2 di sini. Berarti nilai ini adalah 2. Nah, baru kita query ya. Select from tipe HP, table tipe HP where ID mereknya sama dengan 2. Jadi nanti yang muncul di sini adalah yang tipenya 2 saja mereknya ya. Nah, ini pun sama. Untuk menampilkannya fetch row pakai option select tadi 0 dan 1 sama dengan yang ini. Nah, ini. Simple ya. Jadi urutannya dari sini bikin koneksi dulu di database. Kemudian di sini bikin tampilannya ya. Kemudian bikin satu elemen HTML untuk merubah yang akan ditampil tempat menampilkan datanya ini. Kemudian kalau sudah bikin satu file JS ya. Ini yang isinya adalah ajak tadi. Nah, kalau sudah panggil dapat datanya dari get type.php dari sini. Nah, kan
code-nya nggak terlalu banyak seperti ini. Baru kalau sudah dapat datanya, ini tampilkan di sini ya, kan? Di dalam respon teks ini yang demo pilih. Demo pilih itu di sini. Kan gitu ya. Jadi ini kan alurnya itu kan seperti ini. Ini ada perubahan nih di sini nih. Ya, di sini kita refresh lagi. Nah, ini ada on change perubahan. Ketika dipilih satu Nokia ya. Nah, dia akan manggil tampilkan tipe.cs. Nah, tampilkan tipe.cs di sini. Nah, di sini dicek lagi apakah kosong atau tidak nilainya. Kalau tidak, dia akan kirim ke server. Kemudian server akan memanggil ini ya, get tipe.php di sini, diproseslah. Ya. Sudah dapat hasilnya, datanya. Kemudian di set, dibalikin lagi, di set ke dalam div demo pilih, di dalam demo pilih. Nah, muncullah di sini yang ini yang saya blok, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kan ringan ya kalau seperti ini, apalagi kalau nanti berhubungan dengan data banyak tuh pasti berpengaruh seperti itu. Oke ya, mungkin ya kurang lebih seperti itu tentang ajak. Ada yang ditanyakan ya? Kita masih bingung. Pusing. Ini baru ajak nih, nanti belum masuk ke sini. Materi. JSON ya. Ada XML dan JSON nanti ya. Nah, ini. Ada pertanyaan nggak? Nah, nanti bisa. Ya, Pak, berarti kalau Ajax itu dia langsung ini ya, langsung update secara live di ini. Iya, dia akan menampilkan data secara langsung, gitu. Update secara live maksud kamu itu yang seperti apa? Maksudnya tuh dia, misalnya kalau kita ngubah source code di codingnya, dia juga berubah di webnya, Pak. Bukan gitu ya. Jadi maksudnya gini, ini tuh contoh kalau ini bukan ajak ya, yang ini bukan ajak ya, yang saya jelaskan ini. Yang ini ya, untuk menampilkan data seperti ini tuh bukan ajak, ini pakai PHP ya. Perhatikan dulu ini pakai PHP. Nah ini kan ya, untuk menampilkannya, tujuannya apa? Agar webnya ini dinamis ketika ada perubahan di dalam database. Di sini kita tidak perlu merubah code-nya, gitu ya. Ini dengan cara seperti ini. Nah, ajaknya itu merubah bagian pub tertentu di sini ya. Untuk dirubah tanpa meload semua halamannya ini semua. Kalau ini kan yang ketika saya pilih ini, yang berubah hanya bagian ini saja kan, ya kan? Contoh nih misalkan ya, di sini saya cek lagi ya, saya contoh. Nah di sini ada gambar misalkan ataupun ini ya saya buat seperti ini aja ya. Di sini ada gambar misalkan ya, kemudian di konten lainnya ya. Kemudian di sini ada data lain ya, misalkan. Nah, seperti ini kan ya. Kemudian ini misalkan ini tampil di sini gitu ya, tampil di sini datanya, ajaknya ya. Nah, hasilnya, hasil data. Ini kan ya, misalkan dalam satu halaman ini kan kalian sudah desain nih, desain website gini ya. Misalkan desain website ini kan seperti ini kurang lebih. Nah ini kan sudah ada desain websitenya ya, atau ya contohnya. Nah, ini kali ya. Nah seperti ini kan ya. Ini kan desain apa namanya website ya, website kalian misalkan ya. Saya ingin merubah bagian tertentu saja, bagian misalkan di bagian ini saja ini.
di bagian, nah ini aja. Saya ingin menampilkan data di sini ya, dari database. Ketika saya klik ini, nanti dia muncul di sini database-nya. Data yang ada dari database. Tanpa mereload seluruh halaman ini. Tanpa meload semua ya, halaman ini. Hanya di bagian ini saja yang berubah. Gitu ya. Jadi ajak itu merubah tampilan atau menampilkan data tanpa meload semua halaman ini ya. Jadi kan lebih cepat ya. Ketika diklik yang berubah hanya bagian ini saja. Kan beda ya kalau misalkan tanpa menggunakan ajak, ketika diklik ini nanti dia akan seperti refresh kan ya. Nah, seperti ini kan mereload seluruhnya ini. Seluruh halaman di reload lagi. Nah, itu kan sedikit memakan waktu kan ya. Kalau diklik di sini yang berubah hanya ini tidak perlu di load lagi. Nah, itu akan lebih cepat ya. Nah, contoh balik lagi ke sini. Nah, di sini pun yang akan saya rubah datanya adalah bagian ini saja. Ya. Ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu di load ulang misalkan ya. Contoh nih misalkan ini jangan ya, di sini ada gambar. Ini misalkan ada data mahasiswa A ya. Kemudian ini ada ini ya mungkin ya mahasiswa B gitu ya, atau kelas ya, kelas mungkin ya. Nah ini kan datanya banyak-banyak nih misalkan ya. Nah kita tidak perlu mereload lagi ini, hanya kita ingin menampilkan data di sini aja tanpa ini di load ulang gitu. Maksudnya seperti itu aja. Kalau seperti ini kan yang berubah bagian ini saja ya. Ini kan. Nah ini aja yang berubah. Gitu ya maksudnya ya. Bukan apa namanya merubah. Kalau ini dia akan menyesuaikan ini pakai ini apa namanya PHP aja biasa. Gitu ya, siapa Fatih? Ya Pak, udah terjawab Pak. Ini ya, bukan itunya. Mungkin contoh lagi banyak ya. Ini kan banyak nih. Nah ini kan, kalau kita lihat nih, nah bagian ini misalkan, ya kan? Kalau di sini kan, nah ini yang berubah di bagian ini saja kan? Nah ini saja kan? Misalkan yang saya blok ini saya letakkan di sini ya, bagian ini misalkan. Nanti yang berubah di bagian ini saja. Yang ini tidak di load ulang gitu. Ya kan? Itu kan lebih ringan kalau web seperti itu ya, kalau kita melakukan pendekatannya atau menerapkan ajak ya. Nah, ini kan contoh misalkan di sini ada ya, ini dia ini header gitu ya. Kemudian di bawah header itu ada misalkan data apa ini ya, tadi ya kelas A gitu ya. Kemudian ada data kelas B gitu ya. Dalam bentuk tabel bisa juga kan ya, misalkan contoh. Nah, ini kan ini ada data banyak nih, misalkan 2 ini di bagian ini. Nah, kita tidak perlu load lagi di sini. Kita ingin merubah di bagian ini saja gitu. Nah, kita tinggal menggunakan ajak. Nah, ini berubah. Yang berubah di bagian ini saja. Yang perlu ditekankan itu ya. Pemahamannya. Nah, ini kan seperti ini. Jadi yang berubah di bagian ini saja. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Coba contoh lagi ada nggak? Application. Nah ini sama juga ini. Nah ini kan kalau next seperti ini juga bisa digunakan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tadi di web ini nih, nah di bawah sini misalkan ada next yang berubah adalah bagian ini saja misalkan. Nah misalkan di bagian ini ya yang saya blok ini, kemudian di sini kalian bikin next gitu ya. Ini konten misalkan konten A gitu, apa isinya lah misalkan ya. Isinya misalkan apa ya namanya,
kontak untuk data A ini. Kemudian ketika di next seperti ini, nah, berubah. Yang bagian ini saja yang berubah, yang ini nggak berubah ya, nggak ikut di load, yang ini saja yang berubah. Next gitu, klik gitu kan ya. Kemudian ada contoh lagi nggak? Sampel H. Oh ini mas, sampel ini sampel juga. Oke ya, ada lagi contoh. Nanti coba dipraktikkan ya. Kalau tidak ada, coba kalian buat ya. Ini sebenarnya sudah saya kopikan juga source code-nya ya. Nah, ini sampelnya yang tadi saya saya jelaskan tadi ya, saya praktikkan. Ini source code-nya sudah saya upload di sini. Nah, kemudian coba kerjakan kuis ya untuk besok ya. Kalian besok atau Jumat ya, kalian tuh. Jadwalnya itu. Lupa saya. 02. Besok, Pak. Besok ya, Rabu ya. Oke. Berarti kalian coba besok coba ini ya, coba buat ya, kerjakan kuis dan assignment-nya. Saya coba edit biar kalian nyoba ininya, ajaknya. Kuisnya dulu nih, saya edit. Kemudian assignment-nya kita lihat nih, assignment-nya apa. Nah, buat tampilan web sederhana dengan ajak seperti contoh pada external link 2 ya. External link 2. Aduh. Ini ya, buat seperti ini ya contoh ya. External link-nya 2 itu seperti ini. Jadi nanti tinggal dirubah value dari select drop-down-nya ada 2, yaitu data pribadi dan riwayat pendidikan ya. Berarti di database-nya kalian buat 2 table tuh, data pribadi ya, nama nggak usah banyak-banyak ya, ini aja nih, name, nama sama jurusan. Berarti kalian buat table 2 di dalam MySQL-nya, di dalam PHP MyAdmin-nya. Kemudian riwayat pendidikan, jenjang, nama sekolah, dan tahun lulus gitu aja ya. Nah, nanti tampilkan datanya ya dengan kurang lebih contohnya seperti ini, yang ini ya. Misalkan ini berarti saya rubah nih. Contoh ya, ini contoh ya. Misalkan di sini adalah data pribadi gitu ya. Kemudian yang ini riwayat pendidikan gitu contohnya ya. Berarti ini nggak ada ini. Nah, nanti seperti ini. Tadi ketika diklik ini muncul data pribadi yang diambil dari database ya, dari database di PHP MyAdmin-nya. Nah, dari tadi ya, seperti tadi ya. Demo 2. Nah, kalau tadi kan ngambil dari sini ya, data ini ya. Nah, sekarang kalian coba rubah, diambil dari data yang sudah ditentukan di sini. Nah,
NIM nama jurusan gitu ya. Munculkan di sini NIM, ini NIM ya. Kemudian ini nama, ini jurusan gitu. Bisa nggak coba? Gitu ya. Itu untuk tugasnya. Kemudian yang kedua kan riwayat ya. Berarti ketika diklik riwayat pendidikan nanti munculkan data yang dari database riwayat pendidikan gitu. Seperti ini datanya. Ya. Jenjang, nama sekolah dan tahun lulus gitu. Pakai ajak ya. Nah, ini besok juga bisa kalian kerjakan langsung dari sekarang. Ini 6 ya. Oktober 1. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Source code ini yang tadi ya saya. Kemudian ada contoh lagi bisa diambil di sini. Nih. Berarti nanti kalian buat JavaScript-nya boleh digabungkan seperti ini. Nanti buat satu file lagi namanya get data saya misalkan ya. Itu. Bisa nggak buat seperti itu? Coba ya. Coba dulu. Ada pertanyaan lagi? Gak ada ya? Kalau nggak ada masalah nggak dengan kelompoknya, kelompok tugasnya? Ada yang masalah nggak? Belum ada ngobrol sih Pak sama teman Oh. kelompok. Minggu ini ya, minggu ini kalian tentukan ini ya, topiknya ya, biar minggu depan saya bisa langsung ngasih tugasnya masing-masing tas untuk asesmen satunya ya. Jadi masing-masing sudah saya bagi. Nah, pembagian itu kan ada kalau sudah ada topiknya ya. Topiknya bebas kalian isi dulu aja. Kita lihat nih di grup kalian tuh 4302. Nah, ini coba diisi sekarang ya. Sambil ngerjain ini. Topiknya bebas ya. Topiknya apa, kalian isi apa. Ini. Nah, nanti baru saya masukkan ke sini tasnya masing-masing. Gitu ya. Ini untuk semuanya ya. Minggu ini harus sudah ada topiknya ya. Oke, Pak. Nah, semuanya bebas, topiknya bebas kalian. Saya bebaskan biar nggak bingung milih topik. Cari yang kira-kira kalian bisa mengerjakan atau mudah menurut kalian ya. Nah, yang penting nanti isinya materinya menyesuaikan materi isinya nanti tasnya. Makanya tugas ini sebenarnya tugas-tugas assignment ini sebenarnya saya ingin mengikuti topik yang sudah kalian buat. Jadi kalau sudah ada topiknya nih, misalkan di sini nih. Misalkan dia bikin web tentang apa ya? Blog misalkan ya. Gitu ya. Atau misalkan web tentang perusahaan gitulah, perusahaan A gitu. Perusahaan X gitu ya. Nah, nanti di sini di perusahaan itu web perusahaan kan biasanya ada ini ya, data perusahaan ya, ada struktur organisasi, visi dan misi gitu ya. Ada produk gitu ya. Produknya apa saja, kemudian ada halaman. Misalkan ini saya bagi nih nanti bagian ini dia mengerjakan bagian halaman untuk produk dan service misalkan ya. Halaman produk itu kan halamannya pasti banyak ya. Jadi halaman produk layanannya apa gitu ya. Nah, di dalamnya kan banyak halamannya. Kemudian yang ini misalkan halaman home-nya, halaman
home, kemudian ada misi perusahaan misalkan ya, atau profil ya. Biasanya profil ya, seperti itu. Profil ini. Kemudian yang ketiga misalkan untuk kontak us misalkan, dan halaman. Jadi di satu website itu kan halamannya banyak tuh, seperti ini ya contohnya. Nah ini kan banyak nih halamannya, misalkan dalam sini. Nah contoh di sini bagian mahasiswa A, ini bagian mahasiswa B, bagian mahasiswa C gitu ya. Nah kalau sudah ada seperti ini kan saya bisa bagi langsung. Saya tanya nih nanti misalkan perusahaan X, kalian ingin di dalamnya isinya apa saja itu ya. Nah nanti baru bisa dibagi nih untuk Fauzi misalkan bagian produk dan service. Nah nanti ini yang dipresentasikan di asesmen 1 ya. Jadi masing-masing beda nanti. Gitu ya. Nah nanti kalau misalkan ada tugas nih, tugas dari sini, dari LMS misalkan, ini membuat ajak gitu ya. Nah ini kan kalian bisa tentukan nih, misalkan di produk service tadi kan produk gitu ya, di produk bisa menerapkan ajak, bisa kita implementasikan langsung. Pak saya contohnya ambil dari sini, tidak mengikuti ini kan, membuat ini ya, kalau kita lihat tadi kan membuat data riwayat, data pribadi kan ya, kalian ubah sesuai dengan topik yang ada di sini, bebas, nggak masalah. Jadi biar nanti nggak dua kali kerja gitu, nanti kerja bikin tugas di sini masih bikin ini lagi. Jadi tugas itu bisa disisipkan di sini. Misalkan halaman home kemarin kan materinya bootstrap ya, bikin navigasi pakai bootstrap gitu, bisa juga home-nya. Jadi saya bikin navigasi ini misalkan, nah navigasi ini menggunakan bootstrap, nah, bisa diletakkan di halaman home-nya gitu ya. Kontak us misalkan form ya, kemarin form kan pakai bootstrap juga, ada tampilan banyak form ya, nah itu diimplementasikan di sini gitu maksudnya. Jadi kalian tinggal tidak sekali membuat tugas bisa digunakan untuk tugasnya gitu ya. Makanya minggu ini kalau bisa sudah ditentukan, harus ditentukan biar kalian nanti asesmen satunya tidak repot kalian. Bisa dimengerti, bisa dipahami? Siapa? Itu ya, oke. Berarti langsung. Ya, silakan. Ya, kalau bisa diimplementasikan nilainya akan lebih bagus ya. Jadi nanti saya cek nih, misalkan nih asesmen 1. Asesmen 1 kan materinya ini kan ya, Putri. Nah, ini kan ya. Ini kan pengenalan aja kan. Bootstrap sama ajak ya misalkan. Kalau XML ini tambahan sama JSON. Asesmen 1 itu kan masih tampilan ya. Nah, pakai ajak, pakai tampilan, kalian bisa membuat dengan menggunakan tampilan bootstrap gitu ya. Tampilannya ya. Nah, itu berarti sudah masuk poin menerapkan materi yang ada di ini pertemuan 2 ya gitu. Kalau misalkan perlu ajak nih, saya ingin implementasikan ajak nih, boleh silahkan gitu ya. Gitu ya, maksudnya gitu ya. Kalau misalkan bikin CSS sendiri boleh silahkan. Jadi tidak harus ini ya, tidak harus pakai bootstrap semuanya, enggak. Kan kadang kita kalau desain, saya pengennya yang ini kan, diubah, boleh saja. Atau pakai full desain bootstrap juga nggak apa-apa, silahkan. Cepat kalau desain pakai bootstrap itu karena sudah ada semua. Bahkan template yang sudah jadi pun sudah ada. Berarti kalau pakai Dreamweaver gitu boleh ya, Pak? Boleh, silahkan. Boleh. Gitu ya. Ada lagi? Mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Ini berarti sistem asesmennya sama kayak waktu web 1, Pak? Ya, presentasi nanti. Tapi nanti masing-masing beda ya.
tiap kelompok ya. Maksudnya satu kelompok, misalkan nih Fauzi, dia kan sudah ditentukan nih, dia mengerjakan bagian produk service dari awal ya. Yang Faisal misalkan halaman home profil gitu ya. Andrea bagian kontak us. Nah, masing-masing mempresentasikan pekerjaannya ya. Pak, ini saya bagian produk service ini. Kalau saya bagian home ini gitu. Ya. Biar pembagian kerjaannya merata gitu. Ya, begitu ya. Presentasi. Berarti buat penentuan topiknya bebas ya Pak kali ini? Maksudnya topiknya apa saja gitu, bebas topiknya. Iya, soalnya kan kalau yang web 1 kan Mamatkul Desain Antarmuka kemarin tuh. Ya, bebas kalau ini. Ya, Baik, saya bebaskan saja. Biar kalian nggak bingung milih ini konsep ini. Karena saya tujuannya kalian bisa mengimplementasikan materi yang sudah ada di pembuatan webnya. Dan masing-masing dari kelompok ini misalkan ya, masing-masing ada tanggung jawab tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti biar tidak berat sebelah gitu, misalkan yang Ahmad Faisal nih terlalu banyak ngerjain nih, jadi semuanya dikerjain sama dia, yang lain cuma bantu bagian ini saja. Nah nanti yang lain yang pintar cuma Ahmad Faisal doang nanti, yang lain cuma ya sekedar tahu. Nah, kalau bisa biar semuanya bisa ya, dibagi rata. Kalau misalkan ada satu kelompok yang misalkan Pak ini agak lambat, ini teman saya gitu, diajarin ya, makanya kelompok kan itu seperti itu tujuannya. Tetap dia yang mengerjakan bagian misalkan nih produk servisnya agak susah nih Fauzinya. Nah Faisal bisa bantu, tapi tanggung jawab tetap di Ustadznya Fauzi ya, karena dia yang menghandle bagian itu gitu. Ya, begitu ya. Diajarin boleh lah kan satu timnya, tapi jangan dibuatkan gitu biar bisa. Nanti kalau kalian lulus ngerjain project tuh sistemnya ya kayak gitu, masing-masing menghandle tugasnya walaupun satu tim ya. Tidak mungkin kalian merusuhi atau ini ya apa gangguin temennya, dia punya tas kan sendiri, udah punya kan tasnya padahal banyak, nanti pasti dia akan repot, ini saya kerjaannya banyak nih, ini belum beres tapi diminta bantuan. Kan kalau kalian minta tolong kan biasanya diajarin caranya, oh ini pakai ini, kalian coba sendiri pasti gitu. Tidak mungkin buatkan ini gitu kan, kalau dalam pekerja nanti ya buatkan teman timnya, kan dia sendiri juga repot, banyak kerjaannya gitu. Makanya saling membantu dalam tim itu biasanya ini ya, kurang lebih seperti itu, ngajarin, ngasih tahu solusinya gitu, tim yang sudah tahu atau yang sudah paham misalkan ya. Itu ya, ada lagi? Dah cukup ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini ya. Tolong dikerjakan yang ini assignment-nya, coba ya. Ini sudah ada contohnya, tinggal diikutin saja. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke saya lagi atau lihat videonya lagi gitu di sini aja. Oke, saya stop share screen dulu. Screen-nya. Oke, kalau tidak ada cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.